Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat, tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan kita, angkat hati kita dan nyanyikan pujian ini. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan hatimu katakan, kami sembah Engkau Bapa. Bapa
Benar Tuhan, inilah pernyataan kami. Kami rindu untuk selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Dan hari ini biar kiranya Engkau disenangkan di atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan sama-sama merayakan tahun baru Imlek. Ya, oleh karena itu kita percaya tahun yang baru Tuhan berikan, ada berkat yang baru juga yang Tuhan sediakan buat setiap umat yang percaya. Amin. Boleh sama-sama kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan menetapkan langkah orang yang beriman kepadanya. Yes. Bersama-sama kita pujikan nyanyian ini. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
kasih tahu kanan kirinya, bilang Yesuslah sumber keselamatan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh hanya Engkau Tuhan, satu-satunya tempat kami berseru. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku
Ibu beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom. Ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mentalitas tahan banting. Saudara-saudara, kita sedang hidup dalam satu hidup yang penuh dengan tantangan. Dalam keluarga seringkali kita mengalami bermacam-macam masalah. Masalah ekonomi atau keuangan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan yang kurang baik di dalam keluarga. Bangsa kita pun sedang mengalami berbagai krisis. Hutang Indonesia misalnya bertambah banyak. Kasus intoleransi itu hari-hari ini makin muncul. Peristiwa di Cidahu, Sukabumi beberapa hari yang lalu. Itu kan rumah biasa yang kadang dipakai orang kalau lagi liburan untuk mengadakan aktivitas sekolah, aktivitas yang lain. Lalu orang nyanyi-nyanyi tapi diserbu oleh massa. Dan herannya setelah peristiwa itu, dan saya bersyukur karena Gubernur Jawa Barat tegas dan memberikan solusi yang sangat kita perlu apresiasi. Dari Kementerian HAM malah menjamin 7 perusak itu supaya tidak ditahan. Ini kan konyol sekali saudara-saudara. Dan kita sebagai orang-orang percaya merasa sangat terusik oleh hal semacam itu. Kemarin peristiwa perusakan juga terjadi di Depok. Atau terjadi protes, demo dan sebagainya. Kalau ini terus dibiarkan, saya percaya Indonesia susah mengalami kemajuan. Tetapi di tengah tantangan dan kesulitan yang kita alami secara pribadi, khususnya sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki mentalitas yang kuat, tahan banting. Karena kita harus teguh berdiri dalam iman agar kita meraih kemenangan. Nah, kita tahu dalam kerajaan Israel yang dipimpin pada zaman Daud, ada banyak prajurit-prajurit yang perkasa. Tetapi di antara mereka ada 3 perwira yang sangat hebat yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Namanya adalah Ishibaal, Eleazar, dan Sama. Kita mau mempelajari karakter daripada 3 orang hebat ini. Apa yang membuat mereka menjadi pribadi yang punya mentalitas tahan banting. Dan ini sangat penting pada masa yang penuh dengan tantangan. Kalau hidup kita bagaikan bola kristal jatuh dari meja akan hancur berantakan. Tapi kalau kita ini bagaikan bola basket, ketika dilempar ke bawah justru akan melejit lebih tinggi ke atas. Nah, saya lihat ada 3 karakter dari 3 orang yang berbeda ini yang kita perlu teladani. Yang pertama, kita perlu belajar keuletan dari tokoh yang pertama. Dikatakan 2 Samuel 23 ayat 8, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal orang Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Bayangkan, Ishibaal menghadapi 800 orang, yang kalah bukan dia sendirian, yang kalah adalah musuhnya 800 orang. Ini Rambo aja pasti kalah sama dia, saudara. Cuma belum difilmkan aja ini orang. Ya, Jackie Chan atau siapapun yang hebat-hebat di layar bioskop dan sebagainya pasti akan kalah. Karena ini tokoh nyata, saudara-saudara. Nah, ada tafsiran yang mengatakan bahwa ketika 800 musuh itu datang, mereka melalui sebuah celah gunung yang jalan keluarnya sempit. Ishibaal menghadang mereka di depan celah gunung itu. Sehingga munculnya satu-satu dan dia tikam, dia perangi, dia bunuh 800 orang yang bergantian datang. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Aduh, nyebutnya aja sampai 800 capek, apalagi bunuh orang 800, saudara. Tapi di sini kita melihat contoh orang yang gigih mengatasi masalah yang datang silih berganti. Masalah satu boleh datang, disusul masalah kedua, masalah ketiga, masalah selanjutnya ke 100, 200, 300 kita tetap hadapi
sampai akhirnya semua masalah bisa dikalahkan. Rupanya dia punya moto, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Inilah petunjuk firman supaya kita berdiri kokoh menghadapi segala tantangan. Rasul Paulus adalah orang yang mengalami banyak sekali aniaya di dalam kehidupannya. Tapi dia tetap maju untuk memberitakan Injil, melayani dan menanam begitu banyak gereja. Sikap semacam ini yang kita harus miliki dalam kehidupan. Filipi 4 ayat 12 dan 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari ucapkan ayat ini bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata Dia kita sebut Yesus. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang percaya? Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Karena keuletan adalah kunci keberhasilan. Jangan mudah putus asa, menyerah, berdirilah teguh. Apapun masalah yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Saudara, ada seorang psikolog bernama Angela Duckworth. Beberapa waktu yang lalu menuliskan sebuah buku yang terkenal dengan judul Grit. Intinya dia bilang sukses terutama tidak disebabkan karena IQ atau kepandaian, tapi karena grit. Grit itu yang dia maksudkan adalah singkatan goods, keberanian, resilience, ketahanan, inisiatif, tenacity, keuletan. Dan dia berkata bahwa the power of patience and perseverance. Kalau kita ini punya gairah, semangat untuk maju terus, dan ketekunan, perseverance. Walaupun mungkin kita nggak terlalu pinter, IQ-nya nggak terlalu tinggi. Tapi orang maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Maka dia pasti bisa berhasil. Cirinya konsisten dalam minat, gigih di dalam usaha. Tidak patah semangat waktu gagal, tapi melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Presiden Indonesia sekarang Pak Prabowo Subianto adalah contoh orang yang berkali-kali ingin menjadi presiden. Gagal. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk dia memimpin Indonesia. Karena apa? Ada passion, gairah, dan perseverance. Ada ketekunan. Ketangguhan mental semacam ini harus dilatih. Bahkan dari sejak anak masih kecil. Kalau dia belum bisa mengerjakan PR, tugas yang lain, jangan langsung papa mamanya bantuin. Biarkan dia berusaha sendiri sampai dia bisa mandiri dalam kapasitasnya. Nah, saya bersyukur ada kemajuan demi kemajuan yang kita bisa lihat di dalam kehidupan. Ciri orang yang tangguh mentalnya adalah mampu bangkit kembali setelah dia jatuh. Tahukah saudara bahwa menurut penelitian, anak bayi rata-rata jatuh 17 kali setiap jam ketika dia berusaha untuk berjalan. Berarti dia harus jatuh ratusan kali sampai mereka bisa berjalan tegak dan tidak usah terjatuh. Jatuh adalah proses normal dari belajar jalan. Sekali lagi, bagi seorang bayi, jatuh adalah proses normal dari belajar jalan. Berarti bagi orang dewasa, gagal adalah proses normal untuk kita bisa sukses di dalam kehidupan.
Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Masalahnya bukan berapa kali saudara gagal, tapi apakah engkau bisa bangkit kembali? Apakah engkau bisa bangun kembali dan berkata, kali ini aku akan berhasil. Salah satu orang yang mungkin dikenal dunia sebagai orang yang paling sering gagal adalah Thomas Alva Edison. Dia berusaha menemukan bola lampu pijar 10.000 kali gagal. Tapi lihat apa yang dia ucapkan. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dan saya tahu cara yang terakhir itulah yang membuat saya berhasil. Ketika dia tidak menyerah di dalam kegagalan. Edison berkata orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Selalu terlalu cepat untuk menyerah dan berkata, ya mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan bagi kita ulet sampai semuanya berhasil. Dan sebagai anak Tuhan kita harus sadar, kita bisa bertahan dalam kesulitan bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Minggu yang lalu, salah seorang hamba Tuhan yang diurapi meninggal dunia, Bapak Pendeta Yusuf Roni. Kita tahu dia 6 tahun di penjara karena Injil. Dia bukan korupsi, nggak mencuri dan sebagainya. Hanya karena beralih iman dari latar belakang yang berbeda menjadi orang Kristen. Masuk penjara 6 tahun. Dan dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sebetulnya masih ada jadwal beliau khotbah di gereja kita, saudara. Kalau nggak salah 1-2 bulan yang akan datang. Tapi Tuhan sudah punya rencana yang lain. Saya dapat warisan 5.000 buku-buku teologi Pak Yusuf Roni diberikan kepada saya. Sekarang ada di perpustakaan STT Karisma. Haleluya, puji Tuhan. Karena saya kalau ketemu hamba Tuhan yang paling banyak bahas tentang teologi dengan Pak Yusuf Roni. Jadi akhirnya dia bilang, saya dulu punya STT, sekarang sudah tidak ada lagi, ada buku-buku, mau nggak? Boleh, saya bilang. Saya pikir cuma 100, saudara. Saya kirim 1 mobil itu HiAce untuk ambil, ternyata 5.000-an sama lemari-lemarinya ambil katanya. Jadi kita perlu sewa truk, saudara, datang ke sini. Tapi saya mengagumi beliau karena walaupun di penjara disuruh menyangkal Tuhan berkali-kali. Sampai akhir hayat, sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Haleluya. Coba kita lihat video klip singkat berikut ini. Waktu saya di penjara, sering dipindah-pindah. Satu saat saya dipindahkan ke Surabaya. Selama 6 tahun itu saya pernah di Surabaya 2 tahun 5 hari. Di Kalisosok. Ya. Waktu dipindahkan, saya dikawal. Dikawal ya, oleh pengawal beberapa. Naik pesawat. Tapi saya diborgol. Tapi bukan diborgol seperti penjahat sekarang. Enggak. Saya diborgol, 1 borgol di tangan saya, 1 borgol di tangan penjaga. Jadi kami berdua diborgol. Untung waktu itu saya pakai safari. Sampai orang mikir yang tawanan yang mana. Atau dua-duanya tawanan. Ya enggak apa-apa. Di pesawat, duduk, saya mau ke toilet. Borgolnya tidak dilepas, dia ikut ke toilet. Sampai saya berpikir, Tuhan segininya, korupsi enggak, segala enggak, mencuri enggak, menipu enggak, hanya ikut Engkau. Kenapa sih Engkau tidak kasih tolong? Kan tidak mungkin saya lari dari pesawat. Orang sedang terbang pesawatnya, mau lari kemana coba? Tapi tidak, dia ikut.
Nah, ikut WC pesawat kan kecil. Terpaksa dia separuh di luar, separuh di dalam. Saya kecil hati. Seolah-olah Tuhan tidak tolong saya hal yang seperti ini. Sudah kembali duduk. Waktu kembali duduk, Tuhan bicara di pikiran saya, di hati saya. Kamu lihat borgol ini tidak bisa dilepaskan dari dia. Kamu kecewa? Tidak. Sebetulnya aku ingin mengajar engkau. Inilah arti Immanuel. Tuhan beserta kita. Aku tidak pernah melepaskan engkau sedikit. Haleluya. Setelah dapat pencerahan di pikiran saya tersenyum. Oh iya ya, ini arti borgol. Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Termeterai. Saya senyum. Si penjaganya nanya, kenapa senyum-senyum? Lalu saya terangkan, ini arti borgol. Ini arti Yesus itu Immanuel. Saya injili dia. Dia tidak bisa lari kan. Dia harus dengar. Di balik kesedihan kita, di balik kesusahan kita pikir Tuhan tidak peduli. Dia sangat peduli. Dia sedang melatih kita, dia sedang mengajar kita supaya firman itu menjadi pengalaman hidup pribadi kita. Katakan amin. Amin, haleluya. Rest in peace Pak Yusuf Roni sampai kita ketemu pada hari kedatangan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang memberikan keteladanan iman, keuletan luar biasa. Disuruh menyangkal Kristus, di penjara, tetap teguh. Saya percaya ini contoh teladan bagi kita. Untuk kita juga menjadi orang Kristen yang gigih di dalam segala tantangan apapun juga. Yang kedua, kita perlu belajar dari tokoh yang berikutnya di ayat 9 dan 10 dari 2 Samuel 23. Dikatakan dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Tokoh kedua namanya adalah Eleazar. Dan dari tokoh ini kita belajar kedisiplinan. Dari Ishibaal, tokoh yang pertama, kita belajar keuletan. 800 masalah, 800 musuh bisa datang, tapi dia bisa atasi satu persatu dengan tekun, dengan ulet, dengan gigih. Yang kedua, kita perlu belajar disiplin. Karena Eleazar menghadapi musuh dari luar, yaitu banyak musuh yang menyerang dia, tapi terutama musuh dari dalam. Apa musuh dari dalam? Kelelahan. Tubuhnya sangat capek, tangannya sampai lemah lesu. Dan Alkitab bilang tinggal melekat pada pedangnya ketika semua musuhnya mati. Dia gak punya tenaga lagi bahkan untuk melepaskan pedang dari tangannya. Tetapi saudara, walaupun dia sangat lemah, capek luar biasa, dia menguatkan hatinya. Aku harus membereskan semua musuh sampai yang terakhir. Aku harus kalahkan mereka. Saya melihat ini adalah contoh dari penguasaan diri yang ada di dalam kita. Saya perhatikan, seringkali musuh kita yang paling hebat bukan di luar, tapi musuh kita yang paling hebat diri kita sendiri. Kadang kemalasan kita, keengganan kita, ketidakmauan kita bergerak. Kalau wacana sih banyak, tetapi bertindak itu sesuatu yang berbeda. Disinilah kita melihat kedisiplinan untuk mengalahkan keinginan diri harus kita pelajari dari Eleazar. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau kita menguasai diri, tahan nafsu, mengalahkan keinginan daging,
ada dorongan untuk berbuat dosa, kadang muncul dalam hati, kadang muncul dalam pikiran, sesuatu yang sesat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tahu kita sadar itu berdosa, tapi kadang-kadang itu menggoda kita untuk melakukannya. Tapi ketika kita bisa mengalahkan keinginan daging dan berkata, dalam nama Yesus, aku tolak semua keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Aku kalahkan keinginan daging. Disitulah kemenangan yang hebat yang akan kita peroleh di dalam kehidupan. Saya teringat para murid Yesus yang mengaku mencintai Yesus. Tapi waktu 3 murid dibawa oleh Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa, apa yang mereka lakukan? Tertidur. Yesus bangunkan, tidur lagi. Yesus bangunkan, tidur lagi. Sampai Yesus berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Inilah pergumulan kita, mengalahkan keinginan daging. Artinya keinginan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana mengalahkannya? Disiplin. Disiplin itu pahit, tapi tidak disiplin akan lebih pahit. Tanpa disiplin kesuksesan hanyalah mimpi kosong. Berdisiplinlah sekarang atau kita akan menyesal nanti. Disiplin membuat hari ini lebih sulit, tapi hari depan lebih mudah. Sebaliknya alasan membuat hari ini tampak lebih mudah, tapi hari depan akan lebih sulit bagi kita. Lebih baik saudara kerja keras, banting tulang, kumpulkan persediaan untuk hari tua. Daripada saudara enak-enak sekarang foya-foya hari tua melarat gak punya apa-apa, sengsara. Kalau lagi masih ada tenaga, masih muda, walaupun susah kita masih bisa bertahan. Kalau sudah lansia apa yang kita bisa lakukan? Karena itu lakukan bagian yang terbaik ketika kita masih sehat. Bahkan layani Tuhan ketika kita masih kuat. Supaya pada waktu kita sudah tak berdaya lagi. Seperti kata sebuah lagu. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup ini tidak sia-sia. Saudara sekalian, olahragawan yang ingin menjadi juara harus berlatih dengan disiplin. Gak bisa sembarangan, jalan-jalan, makan enak. Dia harus berlatih luar biasa. Supaya akhirnya dia menjadi juara. Disiplin adalah ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Disiplin adalah ketaatan terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh meyakini sebuah nilai tinggi, maka kita akan meraih itu. B.J. Habibie pernah bilang, tidak ada gunanya ber-IQ tinggi bila Anda pemalas dan tidak disiplin. Dalam dunia militer kita mengenal istilah, lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Saudara-saudara, disciples, murid, itu memiliki akar kata yang sama dengan disiplin. Karena seorang murid Kristus harus mendisiplin dirinya untuk berkata tidak terhadap semua keinginan hawa nafsu yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Disiplin diri akan membuat kita memiliki karakter yang unggul. Kita tidak mau memuaskan keinginan sesaat, karena itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang tidak memiliki karakter baik. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya heran kalau ada orang bisa berolahraga 5 kali seminggu, tapi dia tidak bisa berdoa atau baca Alkitab setiap hari dengan tekun. Kita bisa berolahraga, tapi kita seringkali tidak mau olah roh. Roh kita harus dibangkitkan, termasuk beribadah dengan setia. Bahkan saya mengundang saudara yang biasanya mengikuti ibadah melalui online. Itu sesuatu yang oke,
dalam arti extra fooding, makanan tambahan. Tapi saya percaya ibadah itu dengan rendah hati datang, melangkah ke rumah Tuhan. Sebab kalau tidak, kita hanya menonton apa yang ada dan tidak sungguh-sungguh memberikan ibadah sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya sering melihat video saya dilihat banyak orang dan banyak orang merasa terberkati, puji Tuhan. Tapi saya tetap meyakini sampai hari ini bahwa itu adalah suplemen. Tapi makanan utamanya adalah datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena ada dimensi yang tidak akan pernah kita dapatkan walaupun kita setiap hari menonton tayangan ibadah melalui HP kita masing-masing. Saudara, latihlah dirimu beribadah. Daniel adalah orang yang berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Dia tidak mau meniciskan dirinya dengan makanan raja. Karena apa? Dia adalah seorang yang berpegang teguh untuk hidup takut akan Tuhan. Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu, tapi bukan apa yang aku inginkan, biar kehendak-Mu yang jadi. Saudaraku, mari kita ikuti pimpinan Roh Kudus untuk mengalahkan kedagingan yang seringkali menggoda di dalam kehidupan kita. Tokoh yang ketiga, yang terakhir adalah Sama. Dan dari dia kita belajar kesetiaan. 1 Samuel 23 ayat 11-12. Sesudah dia Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Tugas yang diberikan Daud kepada panglimanya yang ketiga ini sangat sederhana. Menjaga sebuah ladang penuh kacang merah. Dan ketika dia melihat musuh datang, anak buahnya melarikan diri. Mungkin karena mereka takut, tapi mungkin juga karena mereka merasa apa yang mereka pertahankan terlalu kecil dibandingkan dengan nyawa yang harus mereka pertaruhkan. Mungkin ada yang teriak begini, Sama, ayo kita kabur. Karena kalau kita disuruh jaga istana raja, kita mati, kita disebut pahlawan nasional. Atau kalau kita disuruh jaga tabut perjanjian, kita mati, kita disebut martir, membela tabut perjanjian. Tapi kan gak mungkin, kalau kita cuma bela ladang kacang merah ini, kita mati. Masa nama kita disebut pahlawan kebun kacang? Ini terlalu remeh untuk kita pertahankan. Nama kita tidak mungkin tercantum di koran. Tetapi Sama berkata, ini tugas raja. Walaupun kelihatannya kecil, aku harus tanggung jawab. Melakukan yang terbaik. Dan Sama dihargai bukan karena dia mengalahkan 800 orang seperti Ishibaal. Tapi dia dihargai karena walaupun tugasnya sederhana, dia lakukan dengan sepenuh hati. Dia setia, dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan. Yesus berkata, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kesetiaan sejati tetap bertahan meskipun harus sendirian. Tahukah saudara bahwa Allah tidak melihat tingkatan pelayanan seperti manusia melihatnya. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kadang-kadang orang berpikir khotbah itu nilainya 100. Mimpin pujian ya kalau dinilai 50. Main musik 25. Kalau jadi usher nilainya 10. Sapu-sapu gereja 0. Itu kan pandangan manusia. Tapi waktu kita melakukan tugas sekecil apapun dari hati yang paling dalam, Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Karena itu saya mendorong saudara yang melakukan pelayanan di kelompok sel, di bidang yang lain, dalam pelayanan doa. Mungkin wajah saudara jarang tersorot oleh kamera. Nama saudara juga tidak banyak dikenal oleh orang. Nggak jadi masalah. Yang penting Tuhan kenal nama saudara. Yang penting Tuhan akan sediakan pahala bagi kita.
Karena kita tidak melayani manusia, kita melayani raja di atas segala raja. Nuh adalah orang yang bertekun 100 tahun lebih, dia memberitakan kabar pertobatan dan gak ada orang bertobat selain cuma keluarganya 8 orang. Tapi dia tetap setia melakukan tugasnya. Beda dengan Yunus. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Yunus sekali khotbah, saudara tahu berapa orang bertobat? Satu kota Niniwe, jumlahnya 120.000 orang bertobat. Hebat kan? Tapi herannya setelah dia khotbah semua bertobat, dia marah sama Tuhan. Aduh, nyesel saya khotbah, gara-gara saya khotbah bertobat nih semua orang Niniwe. Karena orang Niniwe setelah nggak jadi dihukum Tuhan, nanti dia akan mengalahkan orang Israel. Makanya Yunus pengen Niniwe itu dibinasakan oleh Allah. Apakah penilaian manusia hebat dia pengkhotbah KKR 120.000 orang bertobat? Itu adalah penilaian yang selaras dengan apa yang Tuhan lihat? Tidak. Yeremia dikasih tugas oleh Tuhan, suruh khotbah 40 tahun. Tapi Tuhan ngomong gini, supaya kamu gak menyesal di ujung nanti. Aku kasih tahu sekarang ya. Kamu harus khotbah 40 tahun, tapi tidak ada orang yang bertobat karena khotbahmu. Kira-kira kalau saudara disuruh Tuhan suruh khotbah 40 tahun dan Tuhan bilang hasilnya no, gak ada orang bertobat. Saudara mau khotbah gak? Khotbah gak ada yang tobat, gak khotbah gak ada yang tobat. Lah ngapain kita khotbah? Tapi dia setia loh melakukan tugasnya. Karena nanti pada hari penghakiman Tuhan tidak mau ada seorang yang tunjuk jari kepada dia. Engkau tidak adil Tuhan karena engkau belum pernah memperingatkan aku melalui hambamu. Dan dia akan panggil orang seperti Yeremia. Aku sudah minta dia khotbah 40 tahun. Tapi tidak ada orang yang bertobat. Kamu tidak bisa menyalahkan aku. Semua orang dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Yang penting lakukan dengan segenap hati. Jangan melihat hasil seperti manusia memandangnya. Hati yang tulus, hati yang sungguh, itu yang Tuhan lihat. Kalau saudara dapat tugas pelayanan, jangan anggap remeh. Tugas kebun kacang yang engkau anggap, engkau terima dari Tuhan. Orang mungkin tidak menghargai. Tapi percayalah Allah menghargai. Dan penghargaan Allah, perkenanan Tuhan lebih dari segala tepuk tangan manusia. Jadi orang yang setia karena merekalah yang akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mengakui Engkau Bapa kami yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar. Kasih Tuhan yang melampaui segala pemikiran kami, lebih besar daripada apa yang bisa kami bayangkan. Kami memuji Allah kami yang adalah kasih. Dan kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, ampuni setiap kesalahan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hati kami yang seringkali menyimpan kepahitan, hati kami yang seringkali membalas, seringkali membenci. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan yang memunculkan kasih itu dalam hati kami. Membuat hati kami dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga kami bisa mengasihi sesama kami. Izinkanlah kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan, karena kami percaya ketika kami melihat kemuliaan-Mu, hati kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk Chinese New Year yang akan kami rayakan di minggu ini. Kami bersyukur untuk keluarga yang kami miliki secara rohani dan keluarga jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sebentar akan pulang, kami menyerahkan minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Dan dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mempertemukan kami kembali dalam minggu yang akan datang. Kami berdoa juga untuk Pastor Andi Tuhan, berterima kasih untuk pelayanan Pastor Andi di tempat ini. Dan kami berdoa untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk penggembalaannya, untuk setiap pekerjaan yang dilakukan Pastor Andi. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai Tuhan dan memuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah melanda bagi kehidupan kita dan kita berbagi kasih sehingga kita berdampak dan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, mulai persekutuan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua coba katakan amin. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Selamat pulang, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.